Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini saya akan membacakan ramalan zodiak Cancer di bulan Juli tahun 2020. Langsung saja, saya sudah mengacak deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan ini adalah ramalan zodiak Cancer di bulan Juli tahun 2020, lengkap dari sisi asmara, pekerjaan, rezeki, keuangan, peringatan, dan perasaan. Dan kali ini saya akan membahas buat kamu yang punya zodiak Cancer daripada sisi pekerjaan terlebih dahulu. Di sini kalau untuk sisi pekerjaan buat kamu yang punya zodiak Cancer, ada kartu Two of Wands, ada kartu Nine of Wands, King of Swords, dan Ace of Cup. Di sini artinya apa? Di sini artinya kamu harus menyadari bahwa daripada sisi pekerjaan kamu ini memang bisa dikatakan belum bisa mencukupi kebutuhan kamu secara menyeluruh. Kebutuhan kamu itu sepertinya memang semakin hari semakin bertambah banyak. Di sini kalau kamu hanya mengandalkan daripada sisi pekerjaan kamu, sepertinya memang agak sedikit terpontal-pontal atau terpontang-panting. Karena apa? Karena di sini sepertinya dari pekerjaan kamu masih belum bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan kamu yang lainnya. Jadi di sini kalau bisa saya simpulkan, buat kamu yang punya zodiak Cancer di bulan Juli tahun 2020, kamu harus menyadari bahwa pekerjaan kamu itu boleh satu, tetapi kamu juga wajib punya yang namanya pekerjaan tambahan. Nah, dari pekerjaan tambahan itu sepertinya justru malah yang bisa menutupi kekurangan-kekurangan kamu, terutama daripada segi finansial maupun daripada segi kehidupan kamu. Dan juga yang harus kamu ingat, ketika keuangan kamu sedang berada di dalam kondisi yang baik, kamu harus tetap bisa menerapkan pola hidup yang sederhana. Maksudnya di sini ketika kamu mengalami sebuah pemasukan yang cukup banyak, maka kamu masih juga harus menerapkan pola hidup sederhana. Artinya penghasilan kamu besar, artinya juga pengeluaran kamu juga harus bisa kamu minimalkan. Kalau penghasilan kamu besar tetapi pengeluaran kamu juga besar, ya ini akan sama saja. Jadi fokus kamu adalah fokus kepada pendapatan terlebih dahulu di bulan Juli tahun 2020 ini. Jangan terlalu fokus kepada pengeluaran, karena kalau kamu lebih fokus kepada pendapatan, masalah pengeluaran itu pasti akan bisa kamu lalui dengan sangat enak. Tetapi jika kamu fokus kepada pengeluaran, maka kamu akan dipusingkan, akan disetreskan dengan yang namanya pendapatan. Jadi kamu fokus kepada pendapatan untuk menutupi apa yang harus kamu keluarkan daripada segi pengeluaran. Jadi di sini kalau untuk urusan pekerjaan, kesimpulannya buat kamu yang punya zodiak Cancer harus punya sumber pekerjaan yang lainnya. Karena di sini sepertinya kalau untuk mengandalkan daripada satu pekerjaan saja, sepertinya kebutuhan kamu ini agak sedikit terpontang-panting, agak sedikit terpontal-pontal. Tetapi nggak usah khawatir, ada keajaiban yang akan menaungi kamu di bulan Juli tahun 2020, terutama daripada sisi pekerjaan. Artinya walaupun pekerjaan kamu ini banyak beban, walaupun pekerjaan kamu ini terasa kekurangan untuk memenuhi kebutuhan kamu, tetapi di sini dari sisi ini bisa dikatakan ada keajaiban yang sepertinya akan menutupi daripada permasalahan di lingkungan pekerjaan kamu. Kemudian juga kalau untuk urusan pekerjaan, sebagian Cancer ini sepertinya masih bingung menentukan jenis pekerjaan apa sih yang sesuai dengan passion kamu. Karena di sini kalau bisa kita lihat 45% buat kamu yang punya zodiak Cancer itu sepertinya terkadang kamu itu study di jurusan A, tetapi bekerja terkadang bertolak belakang dengan jurusan akademik yang kamu ambil semasa sekolah dulu. Tapi itu semua tidak terlalu menjadikan suatu permasalahan, karena yang namanya rezeki itu kan kita nggak tahu jalannya apa, datangnya dari mana, kita nggak akan tahu. Tetapi di sini apapun pekerjaan kamu saat ini, usahakan untuk tetap mensyukuri daripada sisi pekerjaan kamu. Dan sekalipun kamu punya pekerjaan yang lain, pekerjaan yang utama kamu juga harus bisa kamu lakukan dengan penuh dengan tanggung jawab. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer daripada sisi pekerjaan di bulan Juli tahun 2020. Setelah pekerjaan, kita beralih kepada masalah perasaan. Masalah perasaan di sini sepertinya ada beberapa masalah ya, karena di sini sepertinya kamu harus bisa lebih menghargai diri kamu sendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di sini sepertinya di beberapa hari terakhir, di beberapa bulan terakhir,
kamu sepertinya kurang bisa yang namanya menghargai diri kamu sendiri. Sebagai contoh kecil, tubuh kamu itu perlu yang namanya istirahat, perlu yang namanya menenangkan diri. Tetapi di sini kamu tidak bisa menuruti hal itu untuk memenuhi kebutuhan diri kamu sendiri. Contoh yang paling sederhana adalah tubuh kamu itu perlu yang namanya waktu tidur yang cukup. Akan tetapi sepertinya di beberapa bulan terakhir ini kamu kurang bisa menuruti keinginan daripada diri kamu sendiri untuk mengistirahatkan seluruh organ-organ penting di dalam kehidupan kamu. Nah, di sini sepertinya waktu tidur kamu yang agak sedikit berantakan membuat kualitas tidur kamu itu berpengaruh kepada diri kamu. Maka dari ini saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Cancer, usahakan kamu harus memperbaiki kualitas tidur kamu supaya kualitas tidur kamu ini bisa tercukupi sehingga pemikiran kamu, kemampuan analisa, kemampuan menghindari masalah itu bisa kamu lakukan dengan sangat baik. Akan tetapi jika kamu tidak peduli terhadap diri kamu sendiri, yang ada apa? Yang ada malah kamu akan terjerumus ke dalam sebuah permasalahan. Karena apa? Kalau waktu tidur kamu ini tidak terpenuhi, yang ada malah kecerobohan-kecerobohan yang ada di dalam kehidupan kamu. Jadi daripada segi perasaan, sebenarnya lebih cenderung kepada kecapean secara fisik. Capek secara fisik mempengaruhi secara psikologis, mempengaruhi secara pikiran, dan mempengaruhi secara output yang ada di dalam diri kamu. Tetapi di sini kamu nggak usah khawatir. Di sini ada kartu The Sun dan ada kartu King of Wands yang sepertinya di bulan Juli ini nggak tahu entah itu di awal, entah itu di akhir, sepertinya kamu akan ada yang namanya sebuah pencerahan di dalam segi perasaan. Artinya perasaan kamu akan dilingkupi dengan yang namanya kebahagiaan, tetapi waktunya itu nggak tahu, entah itu di awal, entah itu di akhir, itu semua mungkin akan tergantung kepada kamu yang menciptakan. Dan sepertinya juga kamu harus tetap berada di dalam kondisi yang waspada dan berhati-hati. Nah, hati-hati ini sepertinya juga harus sebanding lurus dengan prasangka kamu. Artinya prasangka kamu itu harus berprasangka yang baik-baik. Kalau kamu berprasangka yang baik-baik, berpikir yang positif, maka nanti outputnya juga akan positif. Akan tetapi berbanding sebaliknya, jika prasangka-prasangka kamu itu hal-hal yang negatif, maka itu juga yang akan kamu dapatkan. Karena apa? Karena di sini prasangka kamu itu sebanding lurus dengan apa yang kamu lakukan. Prasangka kamu sebanding lurus dengan kenyataan. Jadi di sini usahakan buat kamu yang punya zodiak Cancer, prasangka kamu itu harus menjadi prasangka yang positif. Kalau ada kutipan dari beberapa agama, Tuhan itu tergantung kepada perasaan hambanya, tergantung kepada prasangka hambanya. Kalau kamu berprasangka baik, ya maka yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu adalah kebaikan-kebaikan. Akan tetapi, jika sebaliknya, ya maka kamu akan menerima daripada hal yang sebaliknya. Oke, ini adalah daripada segi perasaan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer daripada segi perasaan. Kemudian kita akan bahas daripada segi keuangan. Daripada segi keuangan sepertinya kamu juga harus berhati-hati, walaupun di awal nampak sangat lancar, nampak sangat baik, tetapi kamu harus berhati-hati di akhir bulan Juli tahun 2020. Di sini kalau bisa saya katakan, ingat bahwa waktu itu memang tidak akan terulang. Yang sudah terjadi ya biarlah terjadi. Sekarang fokus kamu adalah hari ini dan masa depan kamu. Jadi di sini kalau daripada segi keuangan, usahakan kamu itu harus membuat target di dalam kehidupan kamu. Artinya keuangan kamu ini akan kamu gunakan untuk apa atau akan kamu gunakan untuk hal seperti apa? Sepertinya juga harus kamu buat target untuk segi keuangan. Artinya pengeluaran kamu ini akan kamu gunakan untuk apa? Satu, untuk memenuhi kebutuhan primer. Yang kedua, untuk memenuhi tanggung jawab cicilan mungkin, atau mungkin bayar utang, bayar kredit, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, jika ada sisa, baru kamu gunakan untuk kepentingan kamu yang sifatnya hedon atau sifatnya keinginan. Jadi di sini memang kamu harus lebih pandai lagi yang namanya mengatur keuangan. Nah, tetapi di sini problematikanya adalah ketika memasuki akhir. Ketika di awal bulan Juli sepertinya kamu akan bergelimangan dengan uang, bergelimangan dengan harta, tetapi di sini memasuki fase akhir bulan Juli tahun 2020 sampai dengan hari raya Idul Adha nanti akan berada di dalam kondisi yang ngos-ngosan. Artinya ketika di awal sudah kamu gas, pemasukan kamu banyak, pengeluaran cukup sedikit, tetapi di akhir bulan Juli jika kamu tidak bisa kontrol, maka yang akan terjadi adalah sebuah
sebuah kekacauan daripada sisi finansial kamu. Jadi usahakan ketika di awal bulan Juli kondisi keuangan kamu berada di dalam kondisi yang cukup baik, maka di akhir bulan Juli juga harus bisa kamu atur pengeluarannya. Jangan sampai malah ketika memasuki di fase akhir bulan Juli, malah kamu sedikit ngos-ngosan daripada kondisi keuangan kamu. Dan yang paling kamu ingat adalah jangan terlalu menuruti rasa malas untuk mencari rezeki. Rezeki itu memang sudah dijamin, tetapi rezeki itu juga harus kamu kejar. Karena apa? Kalau kamu tidak bangun dan mengejar rezeki kamu, ya maka rezeki kamu akan di sana-sana saja. Harusnya kamu itu yang menjemput rezeki. Ketika kamu berusaha menjemput rezeki, maka rezeki kamu akan menghampiri kamu. Jadi akan seperti gayung bersambut. Kamu menuju kepada rezeki kamu, dan rezeki kamu juga akan menuju kepada diri kamu. Dan ingat, daripada sisi rezeki harus pandai-pandai mengatur keuangan. Jangan sampai bulan Juli belum berakhir malah ngos-ngosan di dalam kondisi keuangan. Oke, ini adalah sisi keuangan daripada kamu yang punya zodiak Cancer, dan kewaspadaannya adalah di akhir bulan Juli tahun 2020. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer daripada segi keuangan. Dan yang terakhir saya bahas untuk sisi hubungan asmara. Oke, sisi hubungan asmara sepertinya masih cukup membuat pikiran ya. Artinya di sini memang terkadang Cancer ini terlalu mengandalkan perasaan dibandingkan logika, terlalu mengandalkan prasangka dibandingkan realita. Jadi di sini terkadang kamu ini masih suka berprasangka negatif terhadap pasangan kamu. Sepertinya memang pasangan kamu ini suka sekali yang namanya memancing, memicu beberapa kecurigaan-kecurigaan yang ada di dalam diri kamu. Sehingga yang seharusnya kamu ini tidak curiga, tetapi kok pasangan kamu dari gerak-geriknya sepertinya kok memancing yang namanya kecurigaan kamu. Jadi dari hal ini bisa kita katakan sepertinya ada beberapa prasangka-prasangka yang negatif yang muncul yang diakibatkan oleh pasangan kamu. Jadi di sini sepertinya hanya polarisasi komunikasi saja yang masih bermasalah daripada sisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Terkadang di sini memang ada kartu Two of Pentacles, kemampuan kamu menyeimbangkan pikiran dan perasaan ini juga masih menjadi suatu kendala, karena kendala kamu di dalam menyeimbangkan perasaan dan pikiran ini masih menjadikan suatu yang masih cenderung menciptakan permasalahan di dalam hubungan asmara kamu. Tetapi kamu nggak usah khawatir, karena di sini ada kartu The Temperance, artinya kamu bisa sedikit menurunkan egois kamu, menurunkan rasa marah kamu untuk bisa memahami kondisi daripada pasangan kamu yang sepertinya kalau kamu lihat hubungan asmara kamu ini agak cenderung bermasalah. Karena apa? Karena kamu punya masalah kamu sendiri dan pasangan kamu juga punya masalahnya sendiri. Jadi sepertinya pola komunikasi, pemahaman antara kamu memahami masalah pasangan kamu dan pasangan kamu memahami masalah kamu ini harus ditingkatkan lagi. Jadi harus bisa saling mengisi satu sama lain, saling menasehati dan saling memberi solusi. Supaya apa? Supaya tercipta kebahagiaan di akhir di bulan Juli tahun 2020 khususnya untuk hubungan asmara kamu. Tetapi secara keseluruhan di sini bisa saya katakan hanya permasalahan komunikasi dan arah tujuan hubungan asmara saja yang masih menjadi persoalan di bulan Juli tahun 2020 ini. Tetapi secara keseluruhan hubungan asmara kamu memang ada beberapa masalah, memang ada beberapa tekanan, tetapi di sini bisa saling mengisi satu sama lain walaupun hanya perlu proses yang cenderung sedikit lama. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer daripada sisi hubungan asmara di bulan Juli tahun 2020. Dan ini adalah ramalan buat kamu yang punya zodiak Cancer di bulan Juli tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Yang nanya zodiak jomblonya mana? Zodiak jomblo nanti akan saya buatkan di akhir bulan Juni tahun 2020 khusus buat kamu yang jomblo. Oke? Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Jaya Jaya Wijayanti, lebur ing pangasuti, rahayu rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang berikutnya.